Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Kembali lagi bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Ya, ini adalah salah satu channel yang ada di YouTube yang mengedukasi ya, yang menyampaikan pewartaan-pewartaan, pekabaran-pekabaran hal-hal yang terkait dengan Injil. Maka disebut sebagai channel Wartawan Injil ya. Nah, Injil yang dikabarkan tentu adalah Injil seperti yang dikabarkan oleh Yesus Kristus, yaitu tentang kerajaan Allah. Hal-hal yang terkait dengan Allah. Siapa Allahnya? Allahnya adalah Allah atau Theos atau Elohim yang dikabarkan oleh Yesus Kristus. Nah, bagi siapapun yang mungkin pertama kali menonton video ini di dalam channel YouTube ini, perlu kiranya saya sampaikan bahwa di channel ini ada 50 lebih video-video sebelum video ini ya, yang juga banyak membongkar kekeliruan-kekeliruan doktrin Tritunggal. Ya. Sehingga channel ini bisa dikata adalah salah satu channel di Indonesia pada saat ini yang paling banyak membahas kekeliruan-kekeliruan Tritunggal atau Trinitas. Ya, terima kasih buat siapapun yang memperhatikan, menonton, dan mungkin mau membagikan video-video yang ada di dalam channel Wartawan Injil ini. Nah, sahabat-sahabat, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkataan Yesus Kristus yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 9. Ya, jadi di Injil Yohanes pasal 14 ayat 9 itu Yesus berkata demikian, "Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa atau Allah." Jadi melihat Yesus, melihat Allah. Nah, perkataan Yesus Kristus ini kemudian oleh banyak orang-orang yang menganggap bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri, memakai atau mencomot ayat ini sebagai pembuktian bahwa ini buktinya. Melihat Yesus, melihat Allah. Berarti Yesus ya Allah itu sendiri. Begitu kira-kira ya. Baik teman-teman yang mempercayai seperti kelompok Jesus Only ya, maupun kelompok Tritunggal, sering memakai ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus adalah setara atau Yesus sama dengan Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Nah, sahabat-sahabatku, di video yang terkemarin saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya sesungguhnya Injil Yohanes ya, mau ayat berapapun juga, pasal berapapun juga tidak bisa dipakai untuk membuktikan bahwa Allah itu Tritunggal, bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menjelma menjadi manusia. Tidak bisa. Mengapa? Karena jika orang melakukan itu, ya, semua orang-orang, semua yang mengaku guru-guru, pendeta-pendeta yang memakai Injil Yohanes untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, itu sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan dari penulis Injil sendiri. Ya. Kemarin saya sudah sampaikan ya, di video yang terdahulu, tapi saya ulangi sedikit. Di Yohanes, Injil Yohanes pasal 20 ayat 31 itu dikatakan tujuan penulis Injil Yohanes. Jadi maksudnya Injil ini dicatat. Di situ dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Jadi tujuan Injil Yohanes menulis seluruh pasal dan ayatnya adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Bukan anak setan ya, anaknya Allah. Orang yang taat kepada Allah. Nah, ini sudah saya sampaikan di video yang kemarin. Nah, sehingga siapapun, sekali lagi saya tekankan, siapapun orang yang ketika mengajarkan ayat-ayat Injil Yohanes untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, itu bertentangan atau tidak sesuai dengan tujuan dari penulis Injil Yohanes sendiri. Ya, teman-teman bisa lihat video yang kemarin, video yang terdahulu, tentang bahwa Injil Yohanes tujuan ditulis untuk apa. Di situ saya bahas. Nah, pada kesempatan ini kita bahas tentang ayat Yohanes 14 ayat 9 dan Yohanes 12 ayat 45. Ini adalah perkataan Yesus ketika Yesus berkata, "Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa." Apa maksudnya, sahabat-sahabatku? Saudara-saudariku, sahabat-sahabatku,
cara memahami Alkitab yang paling tepat adalah pertama kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya. Yang kedua, kita juga harus sangat memperhatikan metode skriptura, interpres skriptura. Yaitu skriptura itu artinya kitab suci ya. Interpres menginterpretasikan, skriptura kitab suci. Jadi kitab ayat-ayat Alkitab harus diinterpretasikan, harus diterangkan, harus dijelaskan oleh ayat-ayat Alkitab yang lain. Itu artinya skriptura, interpres skriptura. Jadi ketika juga kita membaca ayat ini misalkan, Yesus berkata, melihat Yesus, melihat Allah. Apa kira-kira maksudnya? Tidak boleh kita langsung artikan sakar PDW, semau gue. Karena saya sudah berpikir, ya saya sudah pakai kacamata hitam, yang namanya doktrin Tritunggal. Maka ketika saya membaca ayat-ayat yang tidak mengatakan Tritunggal, saya bisa mengartikan ini sebagai Tritunggal. Nah, tidak boleh begitu. Itu cara penafsiran yang salah dan bisa menyesatkan dan pasti menyesatkan. Nah, yang benar adalah ketika harus membaca Alkitab secara skriptura, interpres skriptura. Sekarang mari kita bahas. Melihat Yesus, melihat Allah. Itu perkataan Yesus ya. Kita ke ayat berikutnya sahabat-sahabat. Kita bandingkan dengan ayat yang lain ya. Skriptura menjelaskan skriptura. Ayat Alkitab menerangkan ayat Alkitab. Ayat Alkitab diterangkan ayat Alkitab. Itu mari kita lihat. Di dalam Yohanes. Jadi satu pasal persis satu pasal sebelum Yohanes 14. Dan satu pasal sebelum Yohanes 12. Yaitu pasal 13. Ini Injil yang sama. Injil Yohanes juga. Ayat 20. Nah. Di ayat ini sangat jelas teman-teman, sahabat-sahabatku. Saya bacakan ayatnya ya di Alkitab ya. Yohanes pasal 13. Jadi persis satu ayat sebelum pasal 14 dan satu ayat satu pasal sebelum pasal 14 dan satu pasal sebelum pasal 12, yaitu pasal 13. Ayatnya yang ke-20. Di situ Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Ya, sini ya, bisa dilihat ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi Yesus berkata bahwa di ayat ini, barang siapa menerima utusannya Yesus ya. Utusan Yesus atau murid-murid Yesus. Ini dikatakan menerima Yesus. Perhatikan teman-teman sahabat. Ini hanya beda kata kerja. Nanti saya akan tunjukkan. Menerima, kalau di sini melihat. Di sini menerima. Juga dikatakan menerima Yesus. Yesus menerima dia yang mengutus aku, kata Yesus. Berarti menerima Bapa ya. Menerima Allah atau Bapa. Nah, jadi dari Yohanes 13 ayat 20 kita diberitahu bahwa Yesus bukan sama dengan atau adalah Allah Bapa itu sendiri. Begitu halnya dengan ini, utusannya Yesus bukan sama dengan Yesus. Ya, menerima utusan Yesus, menerima Yesus. Bukan berarti utusannya Yesus ya Yesus itu sendiri. Utusannya Yesus, murid-muridnya Yesus ya, siapapun utusannya Yesus, para murid Yesus adalah Yesus itu sendiri, bukan. Ya, mulai jelas ya. Sangat jelas sebenarnya teman-teman. Kemudian kita ke ayat berikutnya. Injil Matius sekarang. Kita ke Matius. Kata-kata Yesus juga. Matius 10 ayat 40. Nah,
Di Injil Matius 10 ayat 40 ini, Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah, ini sama dengan mirip ini. Cuman beda kata kerjanya. Menyambut. Menyambut utusannya Yesus, yaitu kamu. Yesus bilang, barang siapa. Jadi Yesus berbicara kepada murid-muridnya, barang siapa menyambut kamu, ya. Menyambut murid-murid Yesus, menyambut, saya nulisnya cepet-cepetan ya, nggak bisa rapi, nggak apa-apa. Ya, juga gitu. Barang siapa menyambut Yesus, menyambut Bapa yang mengutus Yesus. Jadi perhatikan, menerima utusan Yesus, menerima Yesus. Menyambut murid-murid Yesus, menyambut Yesus. Ya, mulai semakin jelas ya, kita lihat ya. Jadi bukan berarti bahwa murid-muridnya Yesus ya adalah Yesus itu sendiri. Ya. Menyambut Yesus, menyambut yang mengutus Yesus, gitu kan. Menyambut Yesus, menyambut Bapa. Bukan berarti Yesus adalah Bapa, bukan. Sama halnya menyambut murid Yesus sama dengan menyambut Yesus. Bukan berarti murid Yesus adalah Yesus. Ya. Menjadi jelas sahabat-sahabatku. Selanjutnya kita ke ayat berikutnya. Wah, ini papannya kurang besar nih kan. Enggak apa-apa ya. Kita ke Kisah Para Rasul pasal 9, ayat yang ini bisa dibaca mulai ayat pertama, tapi kita fokusnya di ayat keempat sampai 5. Ini adalah kisah sahabat-sahabatku, saya bacain ya. Kisah 9 ayat 4 sampai 5 adalah kisah Saulus. Jadi Saulus itu, atau Paulus ya, sebelum bertobat dia namanya Saulus. Saulus itu dulunya adalah penganiaya jemaat atau penganiaya murid-murid Yesus. Nah, Saulus yang adalah penganiaya murid-murid Yesus ini, suatu saat dalam perjalanannya ke Damsyik, ya, kemudian Saulus dijumpai oleh Yesus. Dan di ayat 4 ini sampai 5 saya bacakan ya. Mulai ayat 3 saya bacakan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perhatikan ya, saya ulangi ya. Perkataan Yesus kayak itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi, Saulus menganiaya siapa? Yesus. Padahal Saulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tapi Saulus adalah penganiaya murid-murid Yesus. Saulus menganiaya siapa? Murid-murid Yesus. Yang artinya adalah menganiaya Yesus. Siapa yang bilang? Kisah pasal 9 ayat 4 sampai 5. Yesus sendiri bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya oleh Saulus adalah murid-murid Yesus. Jadi artinya menganiaya murid-murid Yesus
setara atau layaknya menganiaya Yesus Kristus. Ya, tadi kita lihat menerima murid-murid Yesus atau utusannya Yesus, bisa dibilang juga menerima Yesus. Menyambut murid-murid Yesus, bisa juga dibilang menyambut Yesus. Begitupun ketika ada orang menganiaya murid-muridnya Yesus, bisa dikatakan bahwa itu sama halnya dengan menganiaya Yesus. Ya, sahabat-sahabatku, semakin jelas ya. Sekarang kita ke ayat yang terakhir saya tulis di sini ya. Cukup, Son. Matius, ini bagus juga ini. Pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-35 sampai 45. Ini adalah kisah saya bukakan ya. Ketika Yesus bertemu dengan orang-orang dan berbicara tentang penghakiman akhir. Saya bacakan ya teman-teman, harap diperhatikan. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Perkataan Yesus ini ya. Nanti teman-teman bisa baca ayat-ayat sebelumnya, tapi saya langsung dibaca ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuan, kapankah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapankah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau engkau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapankah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu, ya maksudnya Yesus ya, akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Ya, ini jadi sungguhan teman-teman, sahabat-sahabatku. Yesus berkata, sesungguhnya. Ini bukan hoax ya, bukan bohong, bukan drama, bukan sandiwara, bukan lip service, bukan. Tapi sesungguhnya. Perhatikan. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuan, kapan kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Kapan itu Tuhan? Kapan? Kapan kau telanjang? Kapan kau di penjara? Kapan kau sakit? Kira-kira begitu ya. Terus ayat 45. Maka ia menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Nah, sekali lagi teman-teman, ini Yesus berkata, sesungguhnya. Jadi ini bukan hoax, bukan drama, bukan tapi bohong gitu, bukan ya. Ini sungguhan.
Saya ulangi. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi sahabat-sahabatku, saya tulis di sini ya. Apa dikatakan? Ketika kita, orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, ketika kita mengunjungi orang-orang di penjara, itu artinya mengunjungi orang ya, mengunjungi orang di penjara artinya mengunjungi orang penjara. Ini mengunjungi Yesus. Ngasih makan orang, ngasih makan orang lapar, artinya sama halnya ngasih makan Yesus. Memberi pakaian orang-orang yang tidak punya pakaian, artinya memberi pakaian Yesus. Apalagi tadi, memberi tumpangan orang asing, orang yang tidak punya rumah dikasih tumpangan dalam sebuah perjalanan dia kesusahan, kita bantu, artinya kita menolong Yesus. Lah, apakah orang yang dipenjara itu artinya adalah Yesus sendiri? Tentu bukan. Apakah orang yang kelaparan di tengah jalan terus kita kasih makan itu adalah pribadi Yesus itu sendiri? Oh, tentu bukan. Ya. Dari ayat ini sangat jelas teman-teman, sahabat-sahabat. Ya. Ketika kita mengunjungi orang-orang yang di penjara, kita menghibur mereka. Menurut Yesus itu artinya kita sedang menghibur Yesus. Bukan berarti orang-orang penjahat-penjahat di penjara itu adalah Yesus, adalah pribadi Yesus itu sendiri. Bukan. Ketika kita menolong orang miskin, punya teman atau sahabat atau bahkan orang asing, kita bantu, kita kasih makan orang yang kelaparan, orang yang kesusahan kita hibur. Itu sama halnya kita menghibur, kita menolong Yesus. Siapa yang bilang Yesus Kristus? Di mana ayatnya? Matius 25 ayat 35 sampai 45. Nah, kembali sahabat-sahabatku. Jadi jelas ya, ini hanya beda kata kerja. Menerima murid Yesus, menerima Yesus. Menyambut murid Yesus, menyambut Yesus. Menganiaya murid-murid Yesus, menganiaya Yesus. Mengunjungi orang-orang di penjara, mengunjungi Yesus. Ngasih makan orang-orang miskin, ngasih makan Yesus. Menolong orang-orang yang tidak punya pakaian, menolong Yesus. Bukan berarti mereka itu adalah sama dengan Yesus atau pribadi Yesus itu sendiri. Bukan. Begitu pula ketika Yesus berkata, melihat Yesus, melihat Allah. Bukan berarti Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Bukan. Ya, sangat jelas teman-teman, sahabat-sahabatku. Ya, jadi kita harus memahami bahasa sastra Alkitab. Jangan asal comot kemudian ditafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Karena kita sudah inginnya pokoknya Yesus harus Allah Maha Kuasa. Akhirnya baca ayat yang tidak mengatakan Yesus Allah Maha Kuasa, ditafsirkan, "Loh, ini bukti Yesus Allah Maha Kuasa." Karena ada tertulis melihat Yesus, melihat Allah. Loh, berarti Yesus ya Allah itu sendiri. Ya. Padahal kalau kita membaca Alkitab secara skriptura, interpres skriptura, ayat menjelaskan ayat ya, menjadi begitu jelas bahwa melihat Yesus, melihat Allah, maksudnya bukan berarti Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Sama halnya dengan menerima utusannya Yesus, menerima Yesus bukan berarti utusannya Yesus adalah pribadi Yesus itu sendiri. Bukan ya. Begitupun menyambut murid-murid Yesus, menyambut Yesus bukan berarti murid-murid Yesus adalah pribadi Yesus itu sendiri. Bukan ya. Jadi teman-teman mohon maaf ya kalau ini tulisannya kurang jelas
atau agak kecil ya, karena papan tulisnya kecil. Tapi kira-kira semoga substansinya bisa didapat ya, bisa dipahami. Seperti biasa saya menyampaikan semua ini, saya bukan pengajar ya, saya bukan guru sahabat-sahabat. Saya hanya seorang pewarta. Guru kita ya tertulis di Yohanes 13 ayat 13. Y13:13. Guru kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, jadi saya hanya menyampaikan apa yang diajarkan oleh guru kita Yesus Kristus. Ya, ini ayat-ayat ini dikatakan oleh Yesus semua ini. Jadi ketika Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat Allah. Itu maknanya sama juga dengan kata-katanya Yesus ketika Yesus berkata, barang siapa menerima utusanku, ia menerima aku. Barang siapa menyambut utusanku, ia menyambut aku. Ya. Jadi bedanya hanya di ini. Ini melihat, ini menerima, ini menyambut, ini menganiaya, ini mengunjungi, ini memberi makan, memberi tumpangan, ya, apalagi melawat orang sakit. Ya. Beda kata kerjanya, tetapi substansi pesannya, kerikma itu pesan ya. Substansi pesannya sama, yaitu barang siapa melakukan sesuatu kepada orang yang dikasihi Yesus, itu sama dengan, atau bukan sama dengan, sama halnya kita melakukannya untuk Yesus. Ketika kita melakukan sesuatu kepada orang-orang yang dikasihi oleh Yesus, apakah itu murid-muridnya, apakah itu utusannya, apakah itu orang-orang di penjara, penjahat-penjahat yang ada di penjara itu, ketika kita kunjungi, kita kasih makan, kita hibur, kita kuatkan, kita nasihati ya. Itu sebenarnya kita sedang melakukan itu semua selayaknya kita melakukan untuk Yesus. Bukan berarti semua penjahat-penjahat di penjara yang kita kunjungi, kita hibur, itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Tentu bukan ya. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Yesus, itu sama halnya kita sedang melakukannya untuk Yesus. Ya, seperti itu jadi sahabat-sahabatku, makna dari melihat Yesus, melihat Allah. Itu setara atau selevel artinya, maknanya sama dengan menerima utusan Yesus, sama halnya menerima Yesus. Ya. Mengapa kita melihat Yesus, kita melihat Allah ya? Karena di dalam diri Yesus, Allah benar-benar hadir. Kasih Allah hadir secara sempurna. Ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh Yesus itu hadir. Jadi Yesus betul-betul utusannya Allah, betul-betul Kristus, orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan firman-firman Allah. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, itu artinya kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada utusannya Yesus, kita percaya kepada Yesus. Kita menyambut murid-murid Yesus, kita menyambut Yesus. Kita menghina atau menganiaya murid-murid Yesus seperti Saulus ya. Saulus menganiaya, membunuh, bahkan menganiaya jemaat-jemaat murid-murid Yesus mula-mula. Sama halnya menganiaya Yesus. Ya. Very clear ya teman-teman, sahabat-sahabatku. Jadi inilah pemahaman Alkitab yang scriptura interpret scriptura. Ya. Pemahaman yang secara biblical kontekstual. Jadi kita bisa menarik atau memahami pesan-pesan kerikma ya, pesan-pesan dari Alkitab itu dengan terang benderang. Ketika kita melakukan scriptura interpret scriptura ini, ayat menjelaskan ayat, dijelaskan ayat, ayat ini bisa menjelaskan ini bisa menjelaskan ini bisa menjelaskan ini bisa menjelaskan ini ya, ini saling terkait. Ayat yang satu dengan ayat yang lain saling menjelaskan dan melengkapi. Itulah scriptura interpret scriptura. Harus memahami Alkitab seperti itu. Ya. Jadi sangat jelas sahabat-sahabatku, melihat Yesus, melihat Allah bukan berarti Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri, bukan. Sama halnya, saya harus ulangi terus nih. Melihat atau menerima utusan Yesus, menerima Yesus bukan berarti utusannya Yesus adalah Yesus itu sendiri, bukan. Menganiaya murid-murid Yesus
menganiaya Yesus. Bukan berarti murid-murid Yesus yang dianiaya oleh Saulus itu adalah pribadi-pribadi Yesus itu sendiri. Bukan, ya. Tetapi barang siapa mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Yesus, itu sama halnya mengasihi Yesus juga. Jadi kalau saudara-saudari mengasihi saya misalkan, ya, sama halnya saudara-saudari juga mengasihi Yesus Kristus. Saudara-saudari mengasihi, memperhatikan orang-orang penjahat-penjahat yang ada di penjara, yang tersesat-tersesat itu, kita memperhatikan. Juga ketika kita menolong orang-orang miskin, kita memberi makan orang-orang kelaparan, itu sama halnya kita sedang memperhatikan Yesus Kristus. Bukan berarti orang-orang itu adalah Yesus Kristus, bukan. Tetapi orang-orang itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Begitu teman-teman, sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini, ya, seperti biasa jika ada penyampaian dari kata-kata saya yang kurang berkenan, tapi saya harap semoga kiranya ini bisa menjadi berkat, menjadi pemahaman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Haleluya, Tuhan Yesus dan Allahnya Yesus tentunya, yang adalah Allah kita juga, senantiasa memberkati kita. Haleluya.